Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul seni tari. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Puspitasari sebagai pemateri 1 dan di samping saya Eka Puja Susilawati sebagai pemateri 2. Baiklah, kami akan memulai rangkaian presentasi yang akan dibacakan oleh pemateri 1. A. Pengertian seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Seni tari terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya 1. Tari tunggal solo. Tari tunggal Nusantara adalah jenis tari dari Nusantara yang diperagakan oleh seorang penari. Pada dasarnya, istilah tunggal hanya menunjukkan jumlah penari saja. Sementara jenis tarian dapat dimainkan oleh seorang atau lebih penari. Misalnya, tari merak bisa menjadi tari tunggal, bisa pula menjadi tari berpasangan atau kelompok. Seni tari tunggal menuju ke arah psikologis yang akan menjadikan seseorang sebagai atau objek dalam suatu kegiatan. 2. Tari berkelompok. Grup koreografi. Tari yang dibawakan oleh banyak orang atau lebih dari 2. Contoh, tari piring. 3. Tari berpasangan, duet atau pas de deux, ya tari yang dilakukan oleh 2 orang berpasangan seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Contohnya tari Roro Mendut. Selanjutnya adalah jenis tari. Yang pertama, tari klasik. Tari klasik yaitu tarian yang memiliki nilai seni tinggi atau artistik yang ditimbulkan dari gerak, busana maupun iringan musiknya. Contohnya tari balet. Yang kedua, tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku, atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya tari gambiong. Yang ketiga, tari kreasi baru. Contohnya tari tani yang menggambarkan petani menggarap sawah. Yang keempat, tari dramatik. Contoh dari drama tari ini adalah Sendra Tari Dalangan Mandrawarna yang mengambil cerita dari epos Ramayana menggunakan dialog dengan tembang. D. Fungsi seni tari. 1. Seni tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. 2. Seni tari sebagai hiburan. Salah satu bentuk penciptaan tari ditujukan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi, lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikan. 3. Seni tari sebagai penyalur terapi. Jenis tari ini biasanya ditujukan untuk penyandang cacat fisik atau cacat mental. Penyalurannya dapat dilakukan secara langsung bagi penderita cacat tubuh atau bagi penderita tunawicara dan tunarungu, dan secara tidak langsung bagi penderita cacat mental. Contohnya adalah tari tango bisa membantu meningkatkan keseimbangan dan aktivitas para penderita Parkinson. 4. Seni tari sebagai media pendidikan. Kegiatan tari dapat dijadikan media pendidikan seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keindahan dan keluhuran, karena seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Contohnya tari zapin. 5. Seni tari sebagai pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk memunikasi sehingga ada bentuk estetika daripada tujuannya. Tarian ini lebih digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun keunikan tari tradisional yaitu terletak pada segi gerak, iringan, musik, busana, dan tata rias. Yang pertama adalah gerak. Gerak tari bukan hanya berhubungan dengan kelenturan tubuh dan keluasan saja. Gerakan tari ini juga disesuaikan dengan irama dan aliran tenaga yang tertentu. Ada tenaga yang dialirkan dengan lembut, pelan, cepat, dan ada yang memerlukan tenaga yang kuat. Keunikannya seperti gerakan tari, tangan, kepala, juga mata. Selain gerakannya, sikap pada posisinya juga berbeda-beda.
Gerakan kaki yang dapat kita jumpai yaitu dari Kalimantan yang memiliki gerakan kaki yang lincah, sedangkan untuk tarian Jawa cenderung pelan dan halus. Gerakan kepala dan leher banyak ditunjukkan di tarian Sunda dan Jawa, sementara untuk gerakan mata ditunjukkan pada tarian Bali tanpa menggerakkan kepala. Untuk tarian Jawa, menggerakkan mata dan bertabu. Yang kedua ada iringan. Pada hakikatnya, seni tari terdiri atas dua unsur, yaitu sebagai unsur gerak dan musik. Sebagai bunyi, tidak lengkap sebuah tarian tanpa iringan musik. Dengan demikian, ekspresi jiwa sebagai ide yang ingin disampaikan lebih terasa. Iringan musik gamelan sangat cocok mengiringi tarian Jawa, bukan untuk tarian Kalimantan atau Sumatera. Bahkan, sesama iringan gamelan juga berbeda-beda antara gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan gamelan Bali. Yang ketiga, busana. Tanpa dukungan kostum, suasana tari tidak akan muncul dengan baik. Masing-masing tarian harus disesuaikan dengan jenis irama, gerakan, dan tujuan tarian. Fungsi kostum dalam tari antara lain: yang pertama, mendukung hidupnya watak atau karakter pelaku. Yang kedua, membedakan antara pemain satu dengan yang lain. Yang ketiga, sebagai media bantu untuk membangun gerak pemain. Yang keempat, modern. Yang kelima, kesenian satu ini merupakan tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Pulau Bali. Namanya adalah tari pendet. Yang keempat, tata rias. Tata rias merupakan cara untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah. Tata rias pada seni pertunjukan diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak tokoh di atas pentas. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah peranan dan memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain. F. Macam-macam gerakan tari. 1. Gerak tari klasik. Gerak tari klasik adalah gerak tari yang menggunakan gerak murni, gerak ekspresif, dan gerak imitatif yang telah distilir dan diperhalus. Contoh tari kelana. 2. Gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan adalah macam gerak tari yang banyak menggunakan gerak imitatif dan ekspresif. Contohnya tari saman. 3. Gerak tari kreasi baru. Gerak tari kreasi baru adalah macam gerak tari yang terdiri dari perpaduan beberapa ragam gerakan tari tradisional ditambah unsur baru. Contoh tari kupu-kupu. Selanjutnya, macam-macam tari di Indonesia. Yang pertama, tari kecak. Jika liburan ke Bali, pasti kita nggak ingin melewatkan pementasan tari kecak yang terkenal di daerah Uluwatu. Tari kecak dibawakan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk melingkar, mengangkat kedua tangannya, dan menyerukan cak. Tari ini menceritakan kisah Ramayana yang mendalam. Yang kedua, tari jaipong. Tari tradisional asal Jawa Barat ini terkenal dengan gerakannya yang dinamis. Tarian ini sebenarnya merupakan gabungan dari pencak silat, tari longgeng, dan tari ketuk ulu. Bisa ditarikan secara perorangan atau grup. Tari ini menceritakan tentang karakteristik wanita Sunda yang pemberani, mandiri, pekerja keras, dan romantis. Yang ketiga, tari pendet. Berasal dari pulau yang sama dengan tari kecak. Tari pendet juga merupakan salah satu tari tradisional Bali yang terkenal dan biasa dibawakan oleh penari wanita dengan mangkuk kecil alias bokor berisi berbagai macam muka. Tari ini dipertunjukkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambutan. Yang keempat, tari zapin. Dalam tarian ini tertanam nilai-nilai ajaran Islam yang digunakan sebagai sarana dakwah. Tari zapin mengandung ilmu edukasi untuk penduduk Kepulauan Riau agar memiliki rasa sosial yang tinggi dalam hidup di tengah masyarakat. Yang kelima, tari gambyong. Menampilkan gerakan yang anggun dan indah. Gerakan memutar, maju mundur, menggerakkan kepala, dan memainkan selendang. Secara filosofis, menggambarkan kecantikan dan kelembutan wanita Jawa. Tari gambyong bisa dipertunjukkan untuk kebutuhan penyambut tamu kehormatan. Selanjutnya musik pengiring. 1. Pengiring tari kecak. Tari kecak ini hanya diiringi oleh suara teriakan anggota yang mengelilingi penari dan suara kerincing yang diikatkan di kaki penarinya. Untuk anggota pengiring, suara tersebut biasanya terdiri dari 50 orang atau lebih. 2. Pengiring tari jaipong. Macam-macam alat pengiring tari jaipong yaitu terdiri dari gendang, saron 1, 2, bonang, rincik, demung, rebab, kecrek, sinden, gong, dan juru alok. 3. Pengiring tari pendet. Instrumen dan musik mengiring pada tari pendet adalah gamelan Bali, semar, petangian, palegancur, pejogedan, rindik, genggong, gong suling, kendang.
4. Pengiring tari zapin. Musik pengiringnya terdiri atas 2 alat utama yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabu gendang kecil yang disebut marwas. 5. Pengiring tari gambyong. Dalam sebuah pementasan tari gambyong, alat musik yang selalu ada misalnya seperti kendang, kenong, gong, dan gambang yang merupakan kumpulan gamelan tradisional Jawa. Selanjutnya adalah pada acara apa tari tersebut ditampilkan. Yang pertama, tari kecak Bali. Tari kecak Bali tidak digunakan secara khusus dalam ritual agama Hindu seperti pemujaan, kodaran, dan upacara lainnya. Tari kecak merupakan tari pertunjukan massal atau hiburan dan cenderung sebagai genre tari yaitu drama dan tari karena seluruhnya menggambarkan seni peran dari lakon pewayangan seperti Ramasita. Yang kedua, tari jaipong ditampilkan pada saat-saat penting penyambutan tamu-tamu penting daerah atau negara sebagai penampilan dalam hajat pernikahan ataupun pesta-pesta yang lain. Dijadikan sebagai hiburan masyarakat melalui pertunjukan rakyat atau panggung-panggung hiburan. Yang ketiga, tari pendet merupakan suatu tarian tradisional yang menjadi bagian dari upacara piodalan di pura atau tempat suci keluarga sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan dari masyarakat Bali dalam menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Yang keempat, tari zapin. Tarian zapin dapat ditemukan pada helat perkawinan, hitanan, syukuran, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Yang kelima, tari gambyong. Tari gambyong digunakan pada upacara ritual pertanian yang bertujuan untuk kesuburan padi dan perolehan panen yang melimpah. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Mohrido Nur Abdullah yang diajukan kepada pemateri 2. Pertanyaannya adalah apa yang dapat digunakan sebagai pengiring seni tari kecak? Bagaimana cara agar seni tari dapat dijadikan sebagai media pendidikan? Cara agar seni tari dapat dijadikan sebagai media pendidikan yaitu dengan melakukan pendekatan dan membangun komunikasi yang baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Maulia Dwi Sukmawati yang diajukan kepada pemateri 3. Pertanyaannya adalah, dalam jenis tari ada 4 macam jenis tari. Jelaskan perbedaan dari keempat jenis tari tersebut dan sebutkan keunikan masing-masing tarian tersebut. Jenis seni tari. 1. Tari klasik, yaitu tarian yang memiliki nilai seni tinggi artistik yang ditimbulkan dari gerak, busana maupun iringan musiknya. Contohnya tari balet. Memiliki makna dalam tarian klasik. Keunikan dari tari klasik yaitu memiliki makna dalam tarian klasik. Lagunya enak didengar, sangat istimewa, gerakan tariannya sulit untuk ditiru atau dipelajari, dan yang terakhir gerakannya bermacam-macam. 2. Tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku, atau kelompok masyarakat tertentu. Keunikan dari tari gambyong adalah perpaduan antara tari rakyat dengan tari keraton gambyongan yang mempunyai arti boneka yang terbuat dari kayu, yang menggambarkan wanita menari di dalam pertunjukan wayang kulit sebagai penutup. Yang ketiga, tari kreasi baru, contohnya adalah tari tani yang menggambarkan petani menggarap sawah. Keunikannya terletak pada kostum, irama, dan gerak. Yang ketiganya dimodifikasi menjadi tari yang indah dan enak dinikmati. Yang keempat, tari dramatik. Contoh dari drama tari ini adalah Sendra Tari dan Langen Mandrawana yang mengambil cerita dari epos Ramayana menggunakan dialog dengan tembang. Keunikannya, gerakannya murni dapat dilihat dalam sarana pertunjukan atau hiburan. Penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.